Oke, udah ya, saya mulai ya. Sebelum mulai, kita aturkan panganjali umat dulu ya. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi anak-anak dimanapun kalian berada. Pak harapkan dalam keadaan baik ya dan sehat. Nah, kemudian kemudian untuk pembelajaran kita hari ini simulasi dan komunikasi digital. Jadi saya akan lanjutkan materi 2 minggu lalu ya, jadi saya lanjutkan. Nah, jadi saya harapkan masih semangat ya mengikuti pembelajaran daring ya, walaupun serba keterbatasan keadaan kalian ya. Mungkin ada yang gabung dengan temannya, yang penting masih antusias ya, masih semangat mengikuti pembelajaran daring. Nah, sebelum saya masuk ke materi, jadi saya review sedikit materi yang kemarin ya. Dari pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas mengenai logika, kemudian sudah kita masuk juga ke algoritma ya. Kemarin sudah, kemudian untuk materi kita hari ini kita masuk ke flowchart. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi kita, materi tentang flowchart, jadi saya ingatkan kembali ya materi algoritma kemarin karena materi kita ini sangat berkaitan ya. Jadi dalam membuat program yaitu prosesnya pertama itu kalian harus ada masalah, kemudian kalian ada membuat logika atau penyelesaian dari permasalahan tersebut, kemudian baru kalian buatkan algoritma dan terakhir kalian buat flowchart. Nah, setelah semua itu selesai, baru kalian bisa membuat di program atau aplikasi untuk membuat sebuah program. Ya. Nah, jadi itulah langkah-langkah dalam membuat program komputer nantinya. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana, jadi saya mau ingatkan kembali, saya cek di sini. Oke, ini ada dari AP1 Ikomang Trisna Putra ya. Tolong di unmute, saya akan bertanya. Komang Trisna Putra. Bisa didengar di unmute? Tidak bisa ya? Coba di unmute. Oke, udah didengar suara saya, Komang Trisna? Sudah. Oke, jadi saya mau nanya mengenai materi kita 2 minggu lalu ya. Nah, saya mau nanya algoritma itu menurut Trisna itu apa sih? Algoritma. Ayo silakan. Silakan Trisna. Algoritma menurut Trisna itu apa? Kan udah kemarin. Ayo silakan. Trisna, gimana Trisna? Ayo dijawab aja. Algoritma. Bentar, Pak. Ya, silakan. Ayo Trisna, silakan. Algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk penghitungan. Algoritma digunakan untuk penghitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. Oke. Ada tambahan Trisna? Tidak. Enggak. Trisna dari AP1 ya. Ya. Nah, jadi algoritma ya. Jadi saya menanyakan tentang algoritma. Boleh sebenarnya yang dibilang Trisna. Jadi saya tambahkan sedikit. Kalau algoritma itu secara lebih simpelnya, lebih sederhananya itu adalah langkah-langkah yang dilakukan agar mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang kalian hadapi. Itu lebih sederhananya daripada algoritma. Oke, bagus Trisna. Nah, kemudian lagi satu, nah ini siapa nih? Gusti Ayudita dari AP6. Nah, silakan di-unmute dulu. Udah, oke. Udah bisa didengar, Dita? Sudah bisa didengar suara saya ya?
Oh, tidak. Oke. Oh, udah, Saya Kak. Udah, udah. Kak. Udah. Udah, oke, udah ya. Nah, jadi saya mau nanya ke Dita, di sini algoritma kemarin ada 3 bentuk dasar algoritma ya. Kemarin saya udah jelaskan ada 3 dasar bentuk algoritma. Nah, coba kamu sebutkan ketiga bentuk dasar algoritma tersebut. Silahkan, Dita. Eh, 3 bentuk dasar algoritma. Silahkan, Dita. udah ada, Kak. Belum. Ada kemarin 3 bentuk dasar. Ada yang namanya algoritma sekuensial. Ada perulangan. Ada algoritma percabangan. Gimana, Dita? Oke. Saya ganti aja ya. Kemudian saya coba Kadek Surya Adi. Kadek Surya Adi, silahkan di-unmute dulu. Oke. Nah, Pak. Udah ya, udah didengarkan Surya Adi? Udah. Oke. Coba sebutkan 3 bentuk dasar algoritma. Algoritma sekuensial yang diartikan langkah terurut, algoritma perulangan yang diartikan langkah berulang-ulang, algoritma bercabang atau bersyarat yang diartikan langkah menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dipenuhi. Oke, udah Surya? Udah. Udah ya, oke. Jadi ada Ya. 3 ya, ada 3 algoritma ya, bentuk dasarnya kemarin, yaitu ada sekuensial, yaitu yang langkah-langkahnya secara urut dari awal sampai akhir, jadi langkah-langkahnya terurut. Kemudian ada algoritma perulangan, nah di mana dalam algoritma tersebut ada langkah yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada algoritma percabangan atau bersyarat. Jadi untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, syaratnya itu harus terpenuhi. Nah, itu ada 3 bentuk dasar algoritma. Udah ya, kan udah kemarin ya, saya review aja sedikit. Nah, kemudian untuk hari ini saya akan lanjut lagi ya, berarti kita masuk ke materinya ke flowchart. Ya, saya share dulu screen-nya. Oke, udah ya. Nah, jadi masih tetap kita belajar di simulasi dan komunikasi digital, kemudian KD-nya juga masih sama ya. Jadi lalu oke. Nah, jadi KD-nya masih sama ya, yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer, kemudian menggunakan fungsi-fungsi perintah komen. Nah, namun indikatornya di sini kita akan untuk indikatornya itu kita akan ini menyusun flowchart contoh algoritma sederhana. Jadi minggu lalu udah membuat algoritma, sekarang kita buat flowchart-nya. Kemudian nanti kita menggunakan perintah berdasarkan fungsi, khususnya pada command prompt. Ya, nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Nanti akan saya tampilkan, saya demokan gimana caranya menggunakan command prompt. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari. Ya, jadi saya harapkan setelah mempelajari ini, kalian itu bisa membuat flowchart ya, tahu gimana caranya membuat flowchart, tahu simbol-simbol flowchart apa saja, ya, kemudian juga bisa menggunakan perintah dasar CMD atau command prompt. Ya, nah jadi itu tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi kita lanjut langsung aja kita masuk ke materi flowchart ya. Oke, jadi langsung kita masuk ke materi flowchart. Nah, pasti kalian bertanya flowchart itu apa? Ya. Nah, jadi
flowchart itu sama dengan bagan alir ya. Flowchart sama dengan bagan alir, yaitu adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Nah, jadi dalam flowchart ini sebenarnya harus ada itu adalah algoritma. Nanti algoritma tersebut atau algoritma yang telah kalian buat kita sederhanakan ke bagan atau kita gambarkan yang disebut dengan flowchart nanti. Ya, jadi tujuannya apa? Agar kalian mempermudah melihat alur dari program tersebut. Tuh. Ya. Nah, kemudian flowchart juga merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Ya, kemudian gambaran dinyatakan dengan simbol. Nah, jadi dalam flowchart ini ada banyak simbol nanti yang akan kalian gunakan, ya. Mungkin tidak semuanya nanti akan saya kasih ke kalian, jadi saya kasih poinnya yang mungkin yang sering nanti akan kalian gunakan. Ya, itu simbolnya. Kalau simbolnya ada banyak sekali. Ya, ada terminator, flow direction dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Ya, jadi intinya dalam belajar flowchart yang harus kalian ketahui itu adalah simbolnya. Simbol itu baik berupa namanya maupun bentuk simbolnya itu kalian harus pahami ya, dan kegunaannya atau fungsi simbol tersebut. Ya. Nah, sebelum membuat flowchart apa yang harus ada? Jadi sebelum membuat flowchart, kalian itu harus ada algoritma terlebih dahulu. Jadi kalian harus punya algoritma. Setelah punya algoritma, baru kalian bisa buat flowchart-nya. Kemudian ada pertanyaan, bisa enggak kita buat flowchart dulu, baru buat algoritma? Sebenarnya sih bisa saja kalau kalian buat seperti itu. Tapi umumnya harusnya itu algoritma yang dibuat terlebih dahulu. Ya, karena di sana udah terdapat permasalahannya apa, solusinya bagaimana, alurnya gimana, itu di algoritma kalian tentukan, bukan di flowchart. Jadi flowchart tinggal kalian translate dari algoritma ke dalam simbol, itu aja. Ya. Nah. Kemudian cara membuat flowchart ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit cara pembuatan flowchart. Oke. Pertama itu tidak ada kaidah yang baku. Nah, jadi maksudnya di sini adalah apapun flowchart yang kalian buat ya, gimana pun alurnya sebenarnya tidak ada yang salah, benar juga, flowchart juga namanya. Asalkan simbolnya sesuai. Ya, tetap namanya flowchart. Jadi tidak baku. Jadi pertama flowchart itu bentuknya harus seperti ini loh, enggak. Ya, tidak baku, tergantung dari logika dari permasalahan yang kalian bahas. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian flowchart sama dengan gambaran hasil analisa suatu masalah. Jadi flowchart itu adalah gambaran hasil analisa. Tentu dibuat harus adanya algoritma terlebih dahulu. Ya. Kemudian flowchart dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan pemrograman lainnya. Ya. Jadi bentuknya dapat bervariasi. Ya, misalnya kalau si A buat flowchart bentuknya A, mungkin si B enggak A bentuknya, mungkin bisa B bentuknya atau C dan seterusnya. Jadi setiap orang itu sebenarnya bisa membuat flowchart itu berbeda-beda karena pemikiran atau logika seseorang itu tidak sama ya, pasti berbeda-beda. Ya, cara penyelesaiannya pasti berbeda-beda juga, nggak mungkin sama. Tuh. Nah, kemudian secara garis besar ada 3 bagian utama. Nah, ini yang penting. Kalau dalam program komputer, jadi harus ada 3 komponen utama yang harus kalian isi dalam flowchart atau dalam pembuatan algoritma nantinya, yaitu adanya input atau proses masukan, kemudian ada proses, yaitu di sini adalah proses pengolahan data. Ya. Kemudian yang terakhir harus ada output atau hasil akhir. Jadi hasil akhir itu harus ada. Ya. Jadi ada 3 ini tidak boleh lepas dari pembuatan flowchart maupun algoritma nantinya dalam program komputer.
Nah, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari gimana? Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti ada input, pasti ada proses, dan output juga pasti ada. Ya, tapi lebih banyak kalau kalian adopsi dari permasalahan kehidupan sehari-hari yang apa namanya? Yang paling banyak itu pasti akan kenanya adalah di proses. Ya, di proses yang paling banyak nanti. Ya. Karena kalau dalam komputer itu kan bisa kita inputkan berupa angka, misalnya berupa angka, berupa huruf, bisa di komputer. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kemarin ada membuat algoritma, membuat orange juice misalnya. Jadi bisa nggak kita memasukkan gula kalau ke dalam komputer? Kan nggak bisa. Jadi itu kita sebut sebagai proses. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian lanjut. Masih tetap ya proses pembuatan flowchart. Nah, kemudian yang berikutnya, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Nah, dalam membuat flowchart, misalnya logika itu kalian buat sesederhana mungkin. Tujuannya apa? Biar kalian memudahkan mengeksekusinya dalam sebuah program nantinya. Ya, jadi di sini harus dibuat secara singkat ya, namun sesuai dengan sasarannya. Ya, misalnya contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dari sekolah, dari SMK Ratnawarta ini misalnya ke Pasar Ubud. Nah, contohnya, jika dari sekolah ke Pasar Ubud berarti jalan yang dilalui cukup kalian langsung ke timur. Ya, langsung ke timur. Nggak usah lagi kalian ke utara atau bahkan ke barat kalian dulu atau ke selatan. Bisa nggak nyampe ke Pasar Ubud? Tetap bisa. Tapi itu prosesnya lama. Ya, nyampe-nya jadinya lama. Biar cepat ya cukup langsung ke timur. Itu maksudnya. Jadi tidak berbelit, dia langsung sesuai dengan tujuannya. Ya, itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus selanjutnya, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Nah, tanda panah ini kalau dalam simbolnya ini disebut flow direction nanti ya. Nah, jadi prosesnya dari awal atau dari atas kita buat ya, kita jabarkan terus ke bawah. Jadi alurnya itu kelihatan. Nanti ada penunjuk tanda panahnya, alurnya kemana nanti. Nah, kemudian yang terakhir dalam flowchart itu harus diawali dengan start dan end atau mulai atau selesai. Ya, jadi simbolnya nanti namanya ada simbol terminator. Jadi dalam membuat flowchart wajib ada start dan end-nya atau selesai. Mulai dan selesainya itu wajib ada. Simbolnya terminator ya. Oke. Udah bisa dipahami ya, Nana? Udah ya? Oke, jadi saya lanjut. Oke. Nah, ini ada simbol daripada flowchart ya. Jadi sebenarnya ada banyak simbol ya seperti ini. Nah, namun pertanyaannya apakah semua simbol ini akan kita pakai atau kita gunakan? Jawabannya sebenarnya iya, kalau program kalian kompleks. Ya, kalau kalian membuat programnya besar, pasti semua simbol ini akan terpakai. Namun jika program kalian sederhana, apalagi permasalahan yang kalian tulis itu dalam kehidupan sehari-hari, nah simbolnya tidak mungkin semua ini akan terpakai. Ya, tuh. Nah, jadi simbol yang sering kita pakai, kita bahas ya. Oke, yang pertama, nah ini anak panah yang tadi ya, dimaksud anak panah namanya adalah flow direction symbol ya. Terus saya isi angka di depannya ya, misalnya 1. Oke. Nah, jadi ini yang akan kita gunakan atau yang pasti kita akan gunakan yaitu flow direction. Nah, flow direction ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya.
Jadi ini tanda hubungnya, tanda panahnya. Ada tanda panah ke bawah, ke atas, atau mungkin ke samping. Nah, itu pada flow direction. Jadi silahkan diisi, pasti isi. Dah? Nah, kemudian yang wajib ada lagi nih. Saya isi nomor 2, yaitu terminator. Simbolnya seperti ini ya, kayak oval ya. Nah, dalam terminator ini kan tadi dijelaskan ada start atau mulai dan end, selesai. Jadi seperti inilah simbolnya. Ya, simbolnya seperti ini, namanya terminator. Ya, ini simbolnya wajib ada di awal program dan di akhir program. Jadi wajib ada. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada simbol proses yang pasti kalian gunakan. Nah, ini saya isi nomor 3 ya. Ya. Nah, ini proses ya. Bentuk simbolnya adalah persegi panjang ya. Jadi bentuk simbolnya seperti ini, persegi panjang, namanya processing symbol. Jadi gunanya itu menunjukkan pengolahan data atau proses data. Ya, jadi memproses data. Maka simbolnya itu adalah processing symbol. Oke. Nah, kemudian yang wajib ada ini lagi. Saya kasih nomor 4. Oke. Ada namanya adalah simbol input output. Ya, bentuknya seperti ini ya, seperti jajaran genjang ya. Bentuknya seperti ini. Jadi fungsinya untuk menyatakan inputan maupun output. Jadi untuk memasukkan data dan untuk keluaran data atau hasilnya. Ya, jadi ini namanya simbol input output. Nah, dari 4 simbol ini ya sebenarnya udah bisa kalian buat sebuah flowchart. Jadi inilah 4 simbol ini yang paling sering nanti kalian gunakan atau pasti akan kalian gunakan ya, 4 simbol ini. Ya. Nah, kemudian kalau ingin kalian tambahan misalnya ini pada konektor ya, konektor simbol lingkaran ini ya, yaitu simbol untuk penyambungan dalam lembar atau halaman yang sama. Misalnya kalian buat misalnya ke bawahnya habis, kalian sambung di sampingnya, maka simbolnya ini, lingkaran. Kemudian yang di bawahnya, sama juga konektor. Nah, seperti ini. Kayak apa ya, panah ke bawah ya. Nah, ini juga sama, tapi menyambung dari halaman 1 ke halaman berikutnya. Ya, jadi beda kertas ya, beda halaman ini pakai. Kemudian kalau dalam satu halaman lingkaran ini. Ya. Nah, kemudian ada simbol decision. Nih, decision ya. Belah ketupat ya, seperti ini atau layang-layang. Nah, di mana jika ada memilih proses atau pemilihan ya. Berarti kalau algoritma kalian percabangan atau bersyarat, maka simbol ini pasti akan ada, yaitu simbol decision. Itu pasti akan ada. Tapi kalau tidak ada percabangannya, algoritmanya cuma sekuensial aja dari awal sampai akhir langkah-langkahnya, ya kita nggak perlu pakai decision. Kalau ada pemilihan atau ada syarat, baru kita pakai decision. Ya. Kemudian ini kalau dalam sistem ada namanya simbol manual input ya. Silakan ini preparation, ini dalam sistem baru seperti ini nanti. Ya, ada display dan seterusnya. Ya. Nah, jadi saya harapkan yang kalian ingat itu ada 4 ini aja ya. Minimal 4 ini kalian ingat. Kalau misalnya selain ini kalian ingat itu lebih bagus. Udah ya, bisa dipahami? Saya, oke, jadi saya lanjut. Nah, ini contoh flowchart seperti ini ya. Nah, ini dulu basic flowchart ya. Nah, kemudian ada terminator ya. Ini namanya terminator ya. Ada start, ada end. Nah, ini terminator. Kemudian ini ada simbol lingkaran ya. Atau disebut apa tadi?
connection. Ya, connection. Jadi ini menyambungkan, ini kan seharusnya ada lanjutan di bawahnya karena tidak bisa kita lanjutkan karena keterbatasan kertasnya, maka saya sambung di sampingnya. Jadi ini saya isi konektornya lingkaran. Ini saya isi A, di sini A. Artinya lanjutan yang di sini, ya A yang di sini, lanjutannya adalah ke sampingnya seperti ini. Nah, jadi lanjutannya ke sana. Ya. Nah, jadi ini basic dari flowchart. Kemudian ini ada namanya simbol proses ya. Ada proses step 1, kemudian ada decision ya atau percabangan ya. Kalau misalnya sesuai maka lanjut ke langkah berikutnya, kalau enggak maka kembali ke langkah berikutnya. Ada decision. Ya, kemudian ada proses dan seterusnya. Nah, itu basic dari flowchart. Oke, nah selanjutnya contohnya seperti ini. Oke, jadi ada start. Nah, ini untuk minta air panas dan air dingin ya. Oke, jadi sama. Oke, di sini sama ada terminator, kemudian diakhiri juga dengan terminator ya. Sama, kemudian ada decision. Ini decision ya, kemudian ada proses, ini juga ada decision. Ini sama. Oke. Nah, kemudian saya lanjut ya contoh ke flowchart. Nah, jadi ini kemarin kan udah membuat algoritma. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya punya algoritma untuk menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil. Kan gini algoritmanya. Pertama start, deklarasikan variabel A sebagai bilangan bulat. Kemudian deklarasikan juga variabel B untuk menyimpan sisa hasil bagi. Kemudian di sini ada masukan. Berarti simbolnya input ya. Dimasukkan nilai ya atau bilangan bulat. Kemudian ini bagi bilangan tersebut. Nah, ini termasuk ke dalam proses. Nah, di sini ada decision-nya. Pilihannya jika sisanya 0, maka bilangan genap. Jika sisanya tidak sama dengan 0, maka bilangan ganjil. Jadi di langkah 6, 7 ini ada decision. Ya. Jadi kalau kita lihat bentuk flowchart-nya seperti ini jadinya. Ya, ini saya sudah sederhanakan. Ya, seperti ini. Jadi yang pertama ini ada yang namanya simbol terminator ya, ada start dan juga end. Di awal dan di akhir pasti ada simbol terminator. Ya. Nah, di sini ada terminator. Nah, kemudian kemudian ada simbol ini, ada simbol input dan output. Nah, yang kedua ini ya. Nah, simbolnya ini inputnya apa yang dimasukkan, yaitu input bilangan ya. Jadi memasukkan bilangan di sini. Ya, inputnya masukkan bilangan. Ini juga ada tanda panahnya ya, ada flow direction untuk menghubungkan yang atas yang simbol 1 ke simbol berikutnya. Ya. Nah, kemudian input bilangan. Kemudian di sini ada proses selanjutnya, proses. Prosesnya apa? Hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Jadi, bilangan yang diinputkan itu nanti akan diproses atau dibagi 2. Nah, kemudian ini ada konektor ya untuk menyambungkan di sampingnya. Nah, kemudian di sini ada decision. Setelah diproses, apakah sisanya 0? Jika sisanya 0, berarti Y ini ya maksudnya ya. Atau yes. Nah, jika sisanya 0, maka ini yang akan kita jalankan. Maka yang muncul di layar nanti atau yang dicetak adalah bilangan genap ya. Outputnya jadinya bilangan genap. Jika sisanya 0. Jika tidak sisanya 0, maka yang dijalankan adalah ini. Nah, tidak, sudah diisi ya keterangannya tidak atau T. Berarti yang dicetak itu adalah bilangan ganjil. Ya, setelah itu ini anak panahnya N, selesai. Nah, jadi hasilnya itu bisa genap, bisa
ganjil, tergantung dari kondisinya di sini. Jika dia sisa 0, maka yang keluar genap. Maka ganjilnya tidak akan keluar, dia 1 aja keluar outputnya. Jika dia tidak sama dengan 0, maka yang keluar itu adalah ganjil. Maka bilangan genap ini akan keluar, dia tidak. Ya, kemudian prosesnya selesai. Oke, nah itu adalah contoh dari pembuatan flowchart. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada ya? Oke, nah untuk lebih jelasnya nanti silahkan kalian coba buat flowchart-nya ya. Nanti juga di e-learning juga sudah saya posting materinya ya di e-learning, kemudian tugas juga sudah saya posting mengenai flowchart. Nah, silahkan dibuka-buka e-learningnya. Ingat ya, tolong dibuka secara berkala ya. Berarti ada tugas kalian tahu, bisa tahu ya. Nah, kemudian untuk ulangan juga mungkin nanti saya akan upload juga. Jadi tolong dicek di e-learning. Ya. Kayaknya tugasnya udah lewat waktunya kayaknya. Ya, sampai 31 Agustus kalau enggak salah kemarin saya buat. Ya. Jadi tolong itu dibuka secara berkala. Dan nah ini di flowchart sudah. Kemudian di sini ada perintah dasar CMD. Nah, ini materinya juga sudah saya isi di e-learning juga sama ya. Untuk melihat isi direktori, maka perintahnya dir. Untuk masuk direktori, perintahnya cd. Ya, dan seterusnya. Ini juga udah ada ya. Tinggal kalian coba aja. Udah? Udah ya? Sebelum, karena waktunya hampir habis ya, jadi saya kasih kesempatan untuk kalian, ada yang ingin bertanya, silahkan langsung di-unmute ya. Silahkan kalau yang bertanya. Ayo silahkan. Seperti biasa ya, kalau enggak ada yang bertanya, saya nanya mungkin satu pertanyaan, nanti saya random, siapa yang mau jawab silahkan. Tidak ada? Berarti semuanya paham ya? Pintar-pintar nih semuanya, nggak ada yang bertanya. Berarti apa yang saya jelaskan dipahami ya. Oke. Oke, Trisna udah ya? Oke, Trisna udah. Oke, jadi saya acak kalau gitu ya. Mungkin saya ambil secara random. Nah, udah. Nah, jadi saya coba nanya ke KD Doni Kusuma, AP7. Nah, silakan di-unmute dulu, Doni. Di-unmute. Udah ya, udah didengar ya, Doni ya? Bisa dengar, Pak? Bisa, oke. Udah. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, Doni, coba kamu sebutkan 3 simbol flowchart yang kamu ingat dari pembelajaran tadi. 3 simbol aja sebutkan. Bentar, Pak. 3 simbol flowchart. Kenapa? Bentar, Pak. Bentar. Oke. Duh, buka catatan ya. Ya, silakan 3 simbol aja. Baca nih, Pak. Ayo, Doni. Terminator simbol. Oke, yang satu terminator. Untuk apa? Yaitu simbol untuk permulaan, start, atau akhir dari suatu kegiatan. Oke, bagus. Lanjut. Yang kedua. Yang kedua, konektor simbol. Konektor, oke. Terus? Yaitu simbol untuk keluar dan masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Oke. Untuk tanda sambung dia ya. Terus lagi satu. Yang ketiga, processing simbol. Processing, yaitu untuk? Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Oke. Oke, udah ya. Oke, terima kasih Doni. Ya, Pak. Jadi dia menyebutkan ada 3 ya. Ada terminator, ada konektor, dan processing simbol ya. Kemudian fungsinya juga udah paham. Ya, udah benar. Jadi terminator itu untuk
awalan ya. Jadi untuk awalan dan maupun akhiran. Jadi ada start, ada end. Kemudian konektor, ya kalau yang konektor lingkaran yang bulat untuk menyambung ya di satu halaman yang sama. Kalau yang lagi satunya di halaman yang berbeda. Kemudian ada processing, yaitu untuk memproses sebuah data. Ya, nah itu 3 simbol flowchart ya. Oke, udah. Nah, untuk lebih jelasnya simbolnya ini bisa kalian lihat di materi saya di e-learning ya, sudah ada. Tolong dilihat, dicermati ya, karena waktu kita udah habis ya, udah nunggu ini guru yang berikutnya ngajak kalian ya. Jadi untuk pembelajaran simulasi dan komunikasi digital hari ini saya tutup ya. Jadi saya ingatkan lagi, silahkan belajar lagi ya, silahkan buka-buka materinya di e-learning ya. Kemudian kalau yang tidak sempat ikut di sini ya dalam pembelajaran ini, silahkan nanti bisa lihat di YouTube sekolah, udah diupload di sana. Ya, kalau ada yang ketinggalan materi silahkan. Oke, jadi saya tutup dengan Paramo Santi ya. Om Santi 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 Om.